Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita akan kasih kesempatan kepada jamaah dari Al-Buraq ya, yang ada di masjid untuk bertanya sebelum kita akan memberikan pertanyaan dari media sosial kita. Ya, sudah ada yang ingin bertanya, silakan. Dari mana dulu? Iya, Umi. Umi jangan lupa namanya siapa, tinggalnya di mana, umur berapa, nomor sepatunya berapa. Oh enggak kepanjangan ya. Ya, cukup tinggal dan majelis taklimnya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya izin bertanya. Ini buat guru kita Ustadz Adi ya? Ya, Ya, baik, silakan. bagaimana mendidik anak agar dekat dengan agama Mhm, dan mendoakan orang tuanya? mhm. Soalnya anak zaman sekarang lebih banyak main daripada mengaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jadi PR buat kita semuanya. Tapi emang sekarang juga emak-emak pada main game juga di rumahnya ya. Masya Allah. Baik, silakan guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Adi MM. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Bang Ali saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Ibu siapa nih tadi namanya? Ibu siapa namanya? Ibu Alika. Ali Alika. Alika, Oh, oke. Atika. Ibu Atika ya. Atika. Luar biasa. Saya sederhanakan pertanyaannya ya. Bagaimana cara mendidik anak agar bisa mendoakan kita dan gak main wae begitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ini bukan kata saya, ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Mukhtarul Hadis dikatakan, Adibu auladakum bi thalathi khisalin. Ajarkan anak-anakmu atau ajarkanlah kepada anak-anakmu 3 hal. Gitu Bang Ali. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Ajarkan kepada anak-anak kita agar dia mencintai nabinya. Kenapa bahasanya kok mencintai? Biasanya Bang Ali, kalau kita mencintai seseorang pasti kan diingat. Kayak Bang Ali dulu waktu muda kan gitu ya. Ya Masya Allah gitu kan, kayak Bapak dulu kan waktu muda. Ingat aja gitu. Apapun kesukaannya kita kasih. Apapun yang dilakukannya kita contoh. Kenapa? Karena kita mencintainya. Nah, berkaitan dengan anak kita Ibu, ketika anak kita mencintai nabinya, wabil khusus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap gerak-geriknya, ucapannya, langkahnya akan sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, wahubbi ahli baiti. Ajarkan anak-anak kita untuk mencintai ahli baitnya Nabi. Karena mohon maaf para pemirsa semua, contoh itu tidak hanya di Nabi, banyak lagi contoh-contoh yang lain bisa kita ambil. Seperti bijaksananya Sayyidina Abu Bakar. Betul tidak? Seperti pemberaninya Sayyidina Umar. Seperti dermawannya Sayyidina Utsman. Dan seperti cerdasnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ajarkan kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir, warattilil Qur'an. Ajarkan anak-anak kita untuk belajar Quran. Masalahnya Bang Ali dan ibu-ibu bapak semua, anak kita teh main. Coba bantuin atau bantuin. 1, 2, 3. Main terus. Gimana solusinya? Uswah hasanah. Orang tuanya yang ngaji. Karena kekuatan contoh lebih kuat daripada kekuatan ucapan. Ketika orang tuanya ngaji di rumah rajin, ketika bapaknya rajin ngaji di rumah, anak akan mencontoh sedikit demi sedikit. Insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh, jarang main game tapi lebih sering baca Quran karena orang tua jadi contoh. Masya Allah, baik. Gitu, Dicontohin dulu ya guru ya. Iya. Anak sekarang mah harus dicontohin, gak bisa disuruh. Contohin dulu. Kalau udah dicontohin gak mau juga, baru tuh sentil dikit. Baik, kita masuk ke dalam pertanyaan kita yang kedua, Masya Allah. Ini pertanyaan dari Serin Zahwa ya. Untuk guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Adi MM. Apakah doa-doa kita untuk orang tua, nenek, kakek kita diterima? Ini terus jadi pertanyaan ya, Masya Allah ya. Dan apakah doa anak angkat diterima untuk orang tua asuhnya? Silahkan guru. Ya.
Oke, berkaitan dengan pertanyaan tadi, ada 3 hal yang insya Allah jamaah sudah paham semua lah ya. Karena hadis ini sangat populer. Bahwa 3 amalan yang tidak akan putus meskipun kita sudah meninggal. Yang pertama, ibu-ibu dulu deh. Ibu-ibu yang pertama, Amal jariah. apa-apa? Amal soleh. Oke, bapak-bapak yang kedua, Doa anak soleh. yang ketiga semuanya. Doa anak. Oke, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sedekah jariah. Yang ketiga, waladun solihun yad'ullah. Coba perhatikan kalimat ini. Waladun solihun yad'ullah. Kenapa tidak ibnun katanya? Kenapa enggak pakai kata ibnun tapi waladun? Gitu kan hadisnya? Hadisnya kan waladun solihun. Kenapa enggak ibnun solihun? Karena kalau bicara waladun, para pemirsa semua, itu bisa anak siapa aja. Mau anak kita, mau murid kita, mau anak kandung, mau anak angkat. Selama dia waladun, dia berdoa untuk kita. Diterima Allah meskipun kita sudah meninggal. Kalau kalimatnya ibnun itu anak kita. Keturunan kita, anak kandung, itulah bijaksananya Rasulullah. Jadi mohon maaf bagi jamaah yang belum Allah titipkan anak, bagaimana saya gak ada yang mendoakan? Gak usah khawatir. Kasih sedekah untuk anak yatim untuk mendoakan kita. Kasih mereka-mereka yang kurang mampu untuk mendoakan kita. Apalagi anak yatim nih. Betul gak bang? Anak yatim bang? Halo bang? Oh diam aja bang dari tadi. Masya Allah. Iya kan? Apalagi doa anak yatim Masya Allah. Anak yatim itu kata Rasul seperti ini. Dekatnya dengan Rasulullah. Jadi kalau kita ngasih anak yatim, kita minta doa dari dia. Meskipun dia bukan anak kandung kita, tapi dia termasuk kategori waladun solihun yad'ullah. Gitu. Jadi semuanya terima Allah. Mau anak siapapun itu selama dia mendoakan kita. Karena konteks hadisnya waladun solihun yad'ullah, bukan ibnun solihun yad'ullah. Ya, mau anak siapa saja. Ya, jadi berbuat baiklah sama anak-anak. Atau ada tetangga punya anak kita kasih. Ya paling 1.000-2.000 kan enggak berat kan. Tapi doa dari mereka luar biasa. Ya, jadi begitu berkaitan dengan doa. Siapapun yang mendoakan kita akan sampai meskipun kita sudah meninggal. Mau dia anak kandung, mau dia anak tetangga, mau dia anak siapapun nyampe. Karena kalimat hadisnya waladun solihun yad'ullah. Anak siapapun. Gitu Bang Ali, cukup. Ya. Baik, terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua, masih dari masjid dan ini dari Al-Buraq ya. Dari yang laki-laki deh sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Jameswar. Izin bertanya kepada guru. Saudara saya pernah bercerita guru, banyak dia mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya, tapi ketika modalnya sudah banyak dia tertipu oleh orang lain. Bagaimana solusinya buat saudara saya? Itu ya yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Abi Ghifran. Bu, Baik. bu. Ya. Bu. Ya. Pak, Pak. Pak. Ya. Pak. Iya. Nah, kalau bicara masalah urusan dunia, semua orang itu pengen ngejar, betul? Betul? Pasti kalau udah masalah urusan cuan, pengennya paling banyak. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Kadang-kadang kita suka lupa. Tidak pernah melihat resiko ketika menentukan sesuatu. Padahal belum tentu yang kita kerjakan itu manfaatnya besar buat kita. Tapi kadang kita lebih melihat cuannya gede nih. Untungnya banyak nih. Tanpa dia lihat dulu kerugian yang begitu luar biasa. Oleh karenanya banyak sekarang orang nih mengambil instan bang. Banyak mereka menghabiskan modalnya, warisannya dia jual, macam-macam modal dia ambil untuk satu hal aja. Ikut serta bisnis misalkan. Tapi dia nggak paham bisnis itu. Nah sehingga akhirnya adalah apa? Kerugian yang dibuat sama dia. Banyak kejadian sekarang orang bangkrut ngedadak. Ada yang begitu ada? Mana orangnya?
Banyak kejadian sekarang tanpa kita nih berpikir dulu untuk melakukan investasi, berpikir dulu untuk melakukan bisnis, usaha. Karena kita tidak kenal dengan usaha itu sendiri, akhirnya malah melarat mendadak. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? No. Nah, sehingga disinilah Allah Subhanahu wa taala padahal warzuquhum min thayyib. Allah tuh sudah memberikan rezeki yang baik buat kita. Rezeki yang halal buat kita, sehingga bagaimana cara rezeki itu agar ada buat kita. Satu konsepnya, jangan pernah lupa bahwa sebagian rezeki yang kita punya ada milik orang lain. Ini mimma razaqnahum yunfikun. Ketika kita pengen mengunci rezeki kita agar tidak hilang, nguncinya dengan apa? Zakat. Zakat itu pembersih, mensucikan dari yang kotor, dari yang haram, dan juga menjaga rezeki kita agar tidak hilang. Mungkin mohon maaf, abang siapa tadi? Bang Indra ya. Mohon maaf, boleh jadi rezeki kita hilang karena tidak ada keberkahan di dalamnya. Tiba-tiba bangkrut karena tidak ada keberkahan di dalamnya. Lupa ketika Allah kasih rezeki, Allah kasih banyak nikmat, kita lupa padahal ada hak orang lain yang harus dikeluarkan, yaitu zakat. Ini mah kalau lagi nggak punya duit ngomongnya begini. Ntar kalau gue punya duit, gue mau bagi lu semua. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Giliran aja udah punya duit, lupa sama omongan. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Nah, ayo sehingganya mudah-mudahan ketika kita memberi dengan harta, Allah akan tambahkan harta kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Dan baik, mohon izin Guru Ali bacain dulu ini dari media sosial kita @rima90. Aduh, ini pertanyaannya menyentuh hati banget ya, Masya Allah ya. Siapa Bang nanya? Namanya Rima90. Rima 90. Ustadz, saya menangis tiap malam ya karena suami saya berselingkuh. Padahal saya telah beribadah dengan baik karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini ketetapan Allah? Mengapa rasanya begitu sakit? Masya Allah. Masya Allah. Ini luar biasa ya Irma ya. Irma mewakili banyak orang. Ada di sini orangnya ada. Aduh, naudzubillah Kok senyum-senyumnya kayaknya ngaku sih. Iya memang ujian dalam rumah tangga itu macam-macam. Bener nggak? Bener nggak? Ada yang diuji berantem sama mertua, ada. Ada yang kitanya baik, berantemnya sama saudara, ada. Kita nggak ngapa-ngapain diomongin sama tetangga, ada. Itu ujian, bahkan ketika suami kita pun menguji diri kita, sebenarnya ini adalah ujian rumah tangga. Al-Quran menyatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Tuh. Jadi dalam Al-Quran yang memang sudah nyata bahwa hidup kita ini akan diuji oleh Allah. Rumah tangga kita akan diuji oleh Allah. Manakala kita sudah melakukan dengan sebetul-betulnya. Ibu taat, tetap berbuat baik, tetap sabar. Insya Allah semua kesabaran itu akan jadi ibadah. Jangan pernah bilang begini, sabar kan ada batasnya. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Sehingganya kalau kita bilang sabar ada batasnya, berarti kita sudah mengekat kesabaran dalam diri kita. Allah ingatkan dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Ketika ibu sabar dengan ujian rumah tangga, yang padahal ibu sudah taat sama Allah, sudah ibadah, sudah memperlakukan suami sebaik mungkin, sudah taat menjadi wanita yang solihah, manakala diuji oleh Allah terima dengan hati dan agama. Ketika orang punya agama dan hati yang lapang, maka dia akan condong bahwa semua ujian ini dari Allah. Tapi ketika tidak punya agama yang menjadi bingkai dalam rumah tangganya, apa yang terjadi? Tsunami. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Laki pulang diomelin, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Laki lagi ngopi dicemberutin, ada yang begitu ada? Mana orangnya?
Ayo ifda dulu binafsi dari diri kita. Ketika kita sudah melakukan kewajiban kita sudah taat, menjadi istri yang solihah, menjalankan tatanan agama sesuai syariat, serahkan sama Allah sehingga ujian itu jadi ibadah. Insya Allah. Nah, jadi cintanya harus cinta sama Allah. Jangan cinta sama suami melebihi dari cinta kita kepada Allah. Kalau kita melebihi cinta kita kepada suami daripada Allah, nanti kita akhirnya akan sakit. Serahin sama Allah. Mudah-mudahan dengan kita menyerahkan kepada Allah, apapun ujian kita, apapun masalah kita, dibukakan pintu hidayah oleh Allah, sehingga suami kita melihat istri kita sudah soleh, sudah sabar, sudah taat, sudah baik, sudah maksimal dalam bertugas sebagai ibu rumah tangga. Dan ini membuka hidayah suaminya jadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. alamin. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya ya. Allah aja nggak mau diduain, bener nggak? Kalau syirik artinya dosa besar, apalagi kita makhluk sakit pastinya ya, Masya Allah kalau diduain. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saat lagi kita akan melengkapi kenikmatan kita dengan ngaji bersama Ustadz Syam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.